Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode 10. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh sebuah mobil yang baru saja mendapatkan kecelakaan tunggal yang membuat mobil itu terbalik dengan hebat. Sementara di kediaman Finch, Reese mulai mencari-cari keberadaannya. Di sana ia menghampiri perpustakaan untuk membaca sebuah buku. Tetapi ketika ia hendak membaca buku itu, ia justru menemukan sebuah surat berisikan foto Finch ketika ia muda. Tak lama kemudian, Finch pun mulai memanggil Reese untuk segera menghampirinya. Finch menjelaskan bahwa mesin telah mengeluarkan 4 nomor sekaligus, yaitu Claire Ryan, Matt Dugan, Wendy McNally, dan Paula Vasquez. Finch menjelaskan, biasanya apabila mesin mengeluarkan nomor lebih dari 1, maka mungkin saja akan ada keterikatan di antara keempat nomor itu. Dan Finch menduga, mungkin saja keempat nomor itu menjadi korban ataupun menjadi seorang pembunuh. Finch memberitahu Reese jika nomor Claire muncul terlebih dahulu. Ia juga dengan segera memberikan alamat dari Claire agar Reese dapat memeriksanya. Sebelum Reese pergi, Finch memperingati jika Reese harus berhati-hati dengan privasi miliknya, serta ia juga memberitahu Reese agar tak mencari tahu apa yang seharusnya ia tak ketahui. Sementara di kantor polisi, Carter sedang mendapatkan interogasi dari atasannya yang mulai penasaran mengapa informan yang Carter percayai menembaknya. Serta mereka juga mempertanyakan mengapa informan itu tewas oleh penembak yang tak dikenal. Carter menjawab, ia tak tahu dari mana penembak tak dikenal itu tiba. Dan Carter menduga bahwa alasan penembak tak dikenal itu menembak informannya karena penembak yang tak dikenal itu ingin berusaha untuk melindungi Carter. Atasan Carter mulai menduga selama ini Carter hanya berpura-pura mengejar pria itu sebab ia yakin Carter selama ini telah bekerja sama dengan pria yang tak dikenal tersebut. Saat mendengar tuduhan seperti itu, membuat Carter kesal dan langsung menyudahi interogasinya. Di luar ruang interogasi, Fusco menghampiri Carter untuk menjelaskan jika ia baru saja tertembak, sehingga ia menyarankannya untuk mengambil cuti. Namun usulan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Carter karena yang tertembak hanya rompinya, bukanlah tubuhnya. Setelah Reese tiba di apartemen milik Claire, ia melihat telah banyak polisi mulai memenuhi tempat itu. Dan di sana ia langsung mencoba untuk menyamar menjadi salah satu polisi untuk mencari tahu apa yang telah terjadi pada tempat tersebut. Barulah setelah tiba di kamar apartemen, ia menemukan jika ternyata Claire telah tewas terlebih dahulu sebelum ia tiba. Dan Reese juga langsung memberitahu Finch jika mesin itu telah gagal untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Di rekaman CCTV, setelah mobil itu mengalami kecelakaan tunggal, tak lama kemudian 2 mobil datang menghampiri mobil itu untuk melihat situasi dari pengemudinya. Di apartemen, Reese mencoba mencuri barang bukti yang ada di lokasi tersebut. Dan ia juga mulai meretas laptop milik Claire. Yang tak lama kemudian, Lionel datang menghampiri TKP untuk mencari tahu juga apa yang telah terjadi. Mendengar suara Lionel membuat Reese langsung dengan segera melarikan diri dari TKP itu. Lalu Lionel pun menyadari jika ternyata Reese telah berada di ruangan. Setelah Reese keluar dari apartemen, ia meminta kepada Finch untuk membantunya ikut campur. Yaitu Finch harus mengawasi 1 dari 3 orang yang tersisa. Awalnya Finch sempat enggan untuk ikut campur secara langsung karena keahlian Finch hanyalah berada di depan komputernya. Tetapi Reese meyakinkan Finch bahwa dirinya takkan sanggup untuk melacak 3 orang sekaligus sehingga ia membutuhkan bantuannya dan juga Lionel untuk mengawasi 3 orang yang masih hidup. Tak lama kemudian karena orang-orang tersebut berpotensi akan dibunuh atau justru membunuh orang lain. Di kantor polisi, Carter dipanggil oleh atasannya untuk memberikan informasi mengenai siapa orang yang telah menembak informannya. Pada saat itu Carter sempat enggan untuk memberikan informasi, terutama kepada orang yang tak ia kenal. Namun atasan Carter menegaskan wewenangnya bahwa jika Carter tak mau memberikan informasi itu, maka ia mau tak mau harus menyerahkan rencana miliknya. Ketika Reese sedang memantau Wendy dari kejauhan, ia melihat terdapat seorang pemotor yang menghampiri Wendy. Lalu Reese pun dengan segera mengikuti pengendara itu. Rupanya beruntung, ternyata pemotor itu tak memiliki niatan buruk kepada Wendy. Karena pemotor itu hanyalah seorang pengantar paket. Maka dari itu, Reese mau tak mau harus langsung bertemu dengan Wendy secara langsung. Dan dengan segera Wendy mengira bahwa Reese ingin potong rambut di tempatnya. Sehingga Reese mau tak mau harus dibawa ke tempat cukur terlebih dahulu.
Saat Lionel sedang mengawasi Paula dari kejauhan, rupanya Paula menyadari jika dirinya sedang diikuti oleh seseorang yang membuat Paula langsung dengan segera melarikan diri dari pandangan Lionel. Di satu sisi, Finch mengawasi Matt dari kejauhan. Ia juga memberitahu Rhys bahwa Matt baru saja tiba di sebuah toko motor. Rhys meminta kepadanya untuk memperhatikan sekelilingnya karena bisa saja ada orang yang mulai berniatan buruk pada Matt. Finch menjelaskan dirinya sangat tak mahir melakukan hal itu, sehingga ia memberitahunya kepada Finch bahwa ia tak melihat sesuatu yang aneh. Rhys kemudian mendapatkan telepon dari Lionel yang memberitahunya bahwa ia telah kehilangan jejak dari Paula. Lionel juga memberitahu dugaannya bahwa ia mengira mungkin saja Paula telah membeli sebuah pistol. Tak lama kemudian ternyata Rhys pun menyadari jika ia kehilangan pandangan dari Wendy. Ketika Rhys menanyakan hal itu kepada pegawai salon yang lain, Rhys mendapatkan informasi jika Wendy mengalami urusan yang mendadak, sehingga ia harus segera pergi. Lalu ia menelpon Finch untuk bertanya terkait situasi terkini dari Matt. Finch menjawab bahwa Matt baru saja keluar dari showroom, serta telah terdapat seorang wanita yang meninggalkan kereta bayi di dekat Matt. Finch pun sadar bahwa kereta bayi itu bukanlah sebuah bayi, melainkan sebuah bom. Sehingga ketika ia hendak memperingati Matt, bom itu telah meledak terlebih dahulu. Pada rekaman CCTV terlihat dua orang mulai menghampiri mobil tersebut. Di sana mereka membicarakan bahwa sang pengemudi telah menggunakan kokain berlebihan. Di markas, Finch menjelaskan depresinya karena ia tak bisa memberitahu Matt akan bom itu. Rhys memberikan wejangannya pada Finch bahwa ia tak boleh terpaku akan kematian Matt. Sebab saat ini mereka harus fokus kepada orang yang masih hidup agar bisa mereka selamatkan. Finch juga menjelaskan bahwa ia tak bisa menemukan ketertarikan antara semua nomor yang keluar. Tetapi beruntungnya di sana mereka mulai kebingungan mengapa mereka berempat telah berada di suatu tempat secara bersamaan. Dan ketika Finch mencari tahu kembali, ia menemukan sebuah website yang memberitahukan jika tempat keempat nomor itu berkumpul telah terjadi kecelakaan jalan raya. Finch langsung meminta kepada Rhys untuk menemukan Wendy. Namun Rhys menjelaskan bahwa ia tak menemukannya di apartemennya. Lalu Finch memberitahu bahwa satu-satunya orang yang akan Wendy temui adalah ibunya sendiri. Di kantor polisi, Carter memberitahu Lionel bahwa ia telah melihat sidik jari Clay di sebuah kecelakaan mobil. Juga sidik jari dari Matt yang terlihat di tempat kecelakaan mobil tersebut. Carter menduga bahwa Matt telah mendapatkan rejeki kaget sebelum kematiannya, karena Matt ternyata telah membeli sebuah motor Ducati secara tunai. Carter juga memberitahu Lionel bahwa kecelakaan mobil itu telah merenggut anak kongres dari Helen yang bernama Jamie. Di tengah perjalanan, Rhys mendapatkan telepon dari Lionel yang memberitahunya bahwa sidik jari Clay dan Matt telah terlihat di lokasi kecelakaan. Ia juga menduga bahwa mereka berdua terkait dengan anggota kongres Jamie yang baru saja tewas. Finch yang mendengar hal itu dengan segera mencari tahu terkait informasi kecelakaan tersebut. Rhys menduga mungkin saja tempat kecelakaan itu adalah tempat di mana Matt dan Claire mendapatkan uang yang banyak. Lantas dengan segera Lionel menghampiri anggota kongres tersebut untuk mencari tahu terkait kecelakaan dari Jamie. Di sana Helen menjelaskan bahwa Jamie baru saja dari pesta temannya. Ia juga memberitahu bahwa dirinya tak mengetahui kehidupan sosial dari anaknya. Ketika Lionel bertanya apakah Jamie berjualan narkoba, Helen justru meminta kepada Lionel untuk tak membahas hal itu karena anaknya sudah meninggal. Tetapi Lionel menjelaskan apabila ia tak membahas hal itu, maka tak hanya 2 orang saja yang akan meninggal, melainkan lebih dari itu. Pada akhirnya mau tak mau Helen memberitahukan bahwa mungkin saja anaknya telah berurusan dengan orang yang tak seharusnya ia temui. Ia juga menegaskan bahwa ia hanya bisa memberitahu informasi itu. Setelah Rhys berhasil menghampiri rumah Wendy dan memantau dari kejauhan, ia melihat bahwa Wendy dan Paula telah berada di rumah yang sama. Ketika Rhys bersiap-siap untuk menembak Paula yang membawa pistol, ia terkejut karena Paula dan Wendy baru saja berpelukan. Dengan segera Rhys langsung menghampiri mereka berdua dan bertanya terkait mengapa mereka saling mengenal satu sama lain. Di sana Paula memberitahu bahwa mereka adalah saudara angkat. Ia juga meminta kepada Rhys untuk segera pergi sebab ia tak memiliki urusan apapun di sana. Sayangnya Rhys memberitahu kepada mereka bahwa uang yang mereka ambil dari kecelakaan mobil itu adalah urusannya. Hingga tak lama kemudian seseorang mengetuk rumah mereka. Rhys memberikan perintah untuk menanyakan apa tujuan orang itu mengetuk dan meminta kepada Paula untuk menjauhi pintu terlebih dahulu.
Saat itu orang tersebut menjelaskan jika ia hanyalah seorang pengemudi yang mobilnya sedang mogok. Ia meminta kepada Paula untuk membiarkannya masuk agar bisa meminjam ponsel rumah. Hingga tak lama setelah pria itu masuk, Riz dengan segera menghajarnya. Karena Riz telah menyadari terlebih dahulu bahwa pria itu memiliki senjata di tangannya. Di kantor polisi, Carter berhasil mendapatkan salinan rekaman dari kecelakaan Jamie. Di sana ia menjelaskan, dua mobil telah dikonfirmasi milik Matt dan juga milik Claire. Tetapi tak lama kemudian, dua wanita mendekati kecelakaan mobil itu untuk mengambil tas yang berada di dalam mobil. Barulah setelah 30 menit kemudian, seorang pria menghampiri lokasi kecelakaan, serta ia juga melakukan sebuah panggilan telepon. Carter memberitahu bahwa sayangnya mereka tak bisa mencari tahu apa yang baru saja pria itu bicarakan di dalam telepon. Di rumah ibu dari Wendy, Riz mendapatkan informasi jika ibunya saat ini sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Ia juga memberitahu Finch bahwa pembunuh itu mencoba untuk membunuh Wendy dan Paula. Beruntungnya Paula dan Wendy berhasil melarikan diri. Kini Riz berasumsi Paula dan Wendy mengambil uang itu agar bisa membantu biaya perawatan ibunya. Di satu sisi, ketika Carter sedang berjalan dan menelpon Lionel untuk memberitahunya jika mungkin pembunuh Claire dan Matt telah mengambil rekaman CCTV sehingga mereka dapat melacak keberadaan mereka berdua. Tak lama kemudian, Carter tersadar bahwa orang yang menginginkan informasi penembak tak dikenal itu telah mengikutinya. Orang itu juga telah menjelaskan bahwa ia berniat untuk mengajak Carter ke sebuah tempat untuk membicarakan hal itu dengan tenang. Di sebuah restoran, ternyata Carter baru saja mengetahui bahwa orang yang selama ini melindunginya adalah anggota CIA. Ia juga mempertanyakan mengapa mereka tertarik padanya. Agen CIA itu menjelaskan jika mereka tertarik pada pria yang sedang Carter juga kejar. Agen CIA itu menjelaskan bahwa orang itu adalah orang yang sangat berbahaya. Ia juga memberitahu bahwa dirinya sangat mengenal orang itu sebab dirinya adalah mantan teman baiknya. Mereka memberitahu Carter, pria itu adalah pria yang telah membunuh orang demi negaranya. Kemudian agen CIA tersebut memberikan sebuah foto, yaitu mantan rekan dari Riz di CIA. Awalnya mereka kira Riz telah tewas. Namun setelah Carter menyelidiki sidik jari milik Riz, maka secara tak langsung Carter telah membuat CIA mengetahui jika rekan mereka masih hidup. Mereka juga bertujuan untuk mendapatkan Riz kembali, sebab mereka takut Riz akan membunuh orang lain atau bisa saja membunuh dirinya sendiri. Mereka pun mengira Riz telah mempercayai Carter, sehingga mereka berusaha untuk memanfaatkannya agar Carter dan agen CIA bisa menangkap Riz kembali. Di kantor polisi, Lionel mendatangkan rekan dari Jamie. Di sana mereka mulai melakukan interogasi kepada rekan Jamie, hingga sayangnya mereka tak bisa mendapatkan informasi apapun mengenai Jamie, karena yang dikatakan oleh rekan dari Jamie sama seperti ayahnya. Setelah Riz tiba di rumah sakit, ia berhasil menemukan Wendy. Namun tak berhasil menemukan Paula. Dan Finch pun memberitahu Riz jika dirinya telah mengetahui kemana Jamie akan pergi pada malam itu. Yang ternyata ia pergi ke sebuah bandara menggunakan jet pribadi milik rekannya. Setelah menyudahi telepon, Riz dengan segera memanggil Wendy untuk bertanya terkait kemana Paula. Wendy hanya menjawab bahwa Paula sedang mencari makanan untuk mereka. Hingga Wendy akhirnya mulai mempercayai Riz sehingga ia mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka sedang menghampiri mobil itu, mereka menemukan dua orang dan seorang supir yang telah mati. Di samping pria itu terdapat narkoba serta tas berisikan uang sebesar $1 juta. Sehingga mereka langsung memutuskan untuk mengambil uang ilegal itu dan membagi rata per orang yaitu $250.000. Wendy tersadar bahwa yang telah mereka lakukan adalah hal yang salah. Ia juga memberitahu Riz bahwa uang yang ia dapatkan berada di bawah kasur ibunya. Sementara itu, Paula yang sedang mencari makan tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari seseorang yang tak dikenal. Sehingga ketika Paula tak sadarkan diri, pria itu berhasil menculiknya. Lalu tak lama kemudian Wendy mendapatkan telepon dari Paula yang menjelaskan jika ia berhasil diculik. Serta orang yang menculiknya meminta kepada Wendy untuk menghampiri parkiran rumah sakit agar bisa menyerahkan uang itu. Di kediaman Helen, Finch menghampirinya untuk memberitahu bahwa ia mengetahui informasi apa yang sebenarnya terjadi pada Jamie. Serta Finch memberitahukan bahwa musuh dari Helen telah memanfaatkan Jamie atas uang yang ia dapatkan. Tak lama setelah Finch pergi, Helen menelpon Davis Bannerman yang merupakan rekan dari Jamie untuk memberitahunya bahwa kecelakaan anaknya bisa menyeret mereka ke dalam penjara. Lantas dengan segera Finch mengirimkan rekaman itu kepada Lionel untuk dapat segera memenjarakan Helen dan juga Davis Bannerman.
Di kantor polisi, Carter mendapatkan telepon dari Reese yang memintanya untuk segera menghampiri pembunuh dari Claire dan juga Matt yang sedang berada di parkiran rumah sakit. Barulah setelah menutup telepon itu, Carter dengan segera menelpon agen CIA untuk memberitahunya bahwa saat ini Reese sedang berada di sebuah parkiran rumah sakit. Lalu Sin bergerak ke parkiran rumah sakit. Reese dan Wendy telah bersiap-siap untuk menyelamatkan Paula. Reese juga memberikan arahan kepada Wendy untuk membuat pembunuh itu mau menunjukkan Paula terlebih dahulu sebelum ia menyerahkan uangnya. Ketika Wendy hendak memberikan uang itu pada pembunuh tersebut, Reese tersadar bahwa telah ada seseorang yang mengikutinya dan wanita itu juga memberikan serangan kepada Reese. Tetapi beruntungnya Reese dapat menghindari tembakan tersebut. Kemudian Reese dengan segera menembakkan ke arah Paula untuk menyelamatkannya. Ia juga dengan segera menghajar wanita yang hendak menyerangnya itu serta pria yang telah menculik Paula. Setelah Paula berhasil melarikan diri dengan Wendy, mereka langsung memutuskan untuk memberikan uang itu kepada Reese. Tetapi Reese menolak hal tersebut sebab Reese tahu bahwa mereka memerlukan uang itu. Reese juga meyakinkan mereka jika orang itu takkan mengejar mereka untuk sementara waktu, sehingga mereka berdua harus melarikan diri dan memanfaatkan uang tersebut dengan sebaik mungkin. Sementara itu, Finch memulai kembali rekaman meja dari Carter. Di sana ia melihat sebuah rekaman bahwa ternyata Carter telah berusaha untuk mengkhianati Reese dengan melaporkannya kepada agen CIA. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan ketika Reese hendak pergi ke mobilnya, ia mendapatkan serangan tembakan dari agen CIA secara mendadak dan brutal. Mark, glad to see you're still alive. Time to come home, John. Slate's been wiped clean. Saat itu beruntung, Reese berhasil melarikan diri dengan kondisi tembakan di perut dan kakinya. Saat Reese melarikan diri, ia langsung menelpon Finch untuk menjelaskan jika dirinya saat ini sedang sibuk. Reese juga memberitahu bahwa mungkin dirinya takkan selamat. Dan maka dari itu, ia mengucapkan ucapan terima kasih kepada Finch karena ia telah memberikannya kesempatan kedua. Setelah Reese berhasil bertemu dengan Finch, Carter langsung mengikutinya dari belakang. Beruntungnya, Carter ketika melihat Finch langsung membuat keputusan agar membantu menyelamatkan nyawa dari Reese terlebih dahulu. Bahkan ia juga meminta Finch untuk segera membawa Reese pergi dari daerah itu sebelum para agen CIA yang mengejarnya tiba. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode 10 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.